Shalom Arise Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk mari kita bangkit berdiri, kita memohon kepada Tuhan menyertai sepanjang ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang terus menjaga ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Anak dan dari Roh Kudus menyertai sepanjang ibadah kita. Amin. Silakan duduk teman-teman, silakan mengambil saat teduh. Shalom teman-teman, Arise Generation, Rise for Him. Teman-teman, nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa, kami ingin berterima kasih, kami ingin bersyukur karena kami telah diberikan kesehatan, karena kami juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami ingin beribadah biar Tuhan yang mempersiapkan hati kami. Tuhan tolong pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak jemu-jemu untuk berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Bagi bangsa kami, Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan kami dapat kembali berkumpul di gereja ya Tuhan dan menyembah nama-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk memulai puji-pujian kita mau menyembah kepada Allah kita, Allah yang perkasa. Mari kita nyanyikan dengan bukan denganku, gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewat badai tampil, lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita menyanyi lagu ini sekali lagi. Mari kita nyanyikan dengan lebih bersemangat. Bukan denganku, gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewat badai tampil, lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Allah. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa,
ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah Tuhan Allah yang perkasa.
Kami mau berpegang pada janji-Mu Tuhan, bahwa Kau selalu ada untuk kami, dan kami akan selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Mohon isi. Makes the sun to rise and bring the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus,
to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Shalom Arise Generation, apa kabar teman-teman semua? Walaupun kita masih di rumah nih, tapi bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah kembali. Walaupun masih secara online streaming, tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting kita masih bisa memuji Tuhan dan hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita membaca dan belajar, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji Tuhan, dan bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami ketika kami belajar firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi pegangan kami dan bahkan kami menyimpannya itu di dalam hati kami sebagai sebuah harta yang berharga. Jadikan kami terang bagi orang-orang di luar sana supaya mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang menolong, Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita sama-sama ingin membahas sebuah tema yaitu you versus you. Kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 7. Cici akan membacakan untuk kita semua. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Baru-baru ini Cici menonton drama Korea yang hits di tahun 2020 yang diambil dari webtoon gitu ya. Ada yang tahu teman-teman? Ya, drama Korea yang berjudul Itaewon Class. Nah, tokoh utama dalam cerita ini bernama Park Se-rui. Dalam drama ini mengisahkan kisah perjalanan Park Se-rui yang begitu suram, yang begitu pahit. Hanya karena ia konsisten dan ia tetap berpegang teguh pada prinsip hidupnya. Namun nasib berkata lain teman-teman. Walaupun dia sudah memiliki prinsip hidup yang baik, tetapi ada orang yang lebih berkuasa darinya dan itu membawa hal yang mungkin hal yang buruk bagi dirinya. Hal itu berdampak negatif, membawa sial dalam kehidupannya. Nah teman-teman, singkat cerita Park Se-rui ini tidak dapat lulus SMA dan bahkan dia harus masuk ke penjara. Orang itu telah menjerumuskan Park Se-rui ke dalam penjara. Teman-teman, ketika Park Se-rui sudah bebas keluar dari penjara, Park Se-rui ini bertekad untuk membalas dendam kepada orang yang pernah menjatuhkan dirinya. Oleh karena itu, ketika Park Se-rui ingin mencapai kesuksesan, dia mati-matian bekerja keras, berjuang terus untuk mendapatkan kesuksesan itu.
Tetapi kesuksesan yang didapatkannya itu bukan hanya sebentar, tetapi butuh bertahun-tahun lamanya bagaimana Pak Seroy akhirnya bisa menjatuhkan musuhnya itu, teman-teman. Ya, teman-teman, sama seperti kisah Pak Seroy. Ketika kita ingin menggapai cita-cita kita, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, ternyata kenyataannya tidak semulus jalan tol. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan untuk kita mencapai kesuksesan hanya dengan menjentikkan jari. Teman-teman, kita butuh yang namanya pengorbanan, perjuangan, tekad yang kuat. Kita butuh totalitas, berusaha berjuang mati-matian untuk mencapai itu semua. Nah, walaupun teman-teman kita sebagai anak Tuhan, kita sudah berbuat yang baik, ataupun misalnya kita sudah memiliki etos kerja yang baik, tetapi yang namanya tantangan dan rintangan itu tidak pandang bulu, teman-teman. Dan bahkan nih ya, ada saja musuh yang ingin menjatuhkan kita. Ada saja orang-orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, musuh terbesar kita ini bukan berasal dari luar, melainkan berasal dari dalam. Teman-teman membayangkan, loh kok bisa sih musuh terbesar itu berasal dari dalam diri kita sendiri? Nah begini teman-teman, diri kita sendiri ini dapat menjadi sebuah penghalang kita untuk mencapai kesuksesan. Karena apa? Misalnya gini, kita sudah bekerja mati-matian, berjuang totalitas, keluar tenaga, keluar keringat semua untuk mencapai kesuksesan itu. Tetapi rasanya kok kita belum mencapai hasil yang baik ya, kenapa ya? Atau lama-kelamaan kita merasa ya udahlah, gak ada gunanya lagi nih. Kalau aku mencapai ini semua, aku merasa tidak mampu. Atau misalnya makin lama kita makin merasa tidak percaya diri dan menjadi pesimis. Dan bahkan teman-teman diri kita sendiri bisa membuat ya udahlah kita menyerah aja. Aku menyerah aja lah. Buat apa aku mati-matian, buat apa aku berjuang lagi. Semua sia-sia, tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah teman-teman, diri sendiri bisa menjadi penghalang kita untuk mencapai kesuksesan. Atau di sisi satu yang lain, kita merasa sombong, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita pintar. Sehingga itu juga yang dapat menjatuhkan diri kita. Nah, dua hal ini menjadi musuh terbesar dalam diri kita. Teman-teman, kalau musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri, oleh karena itu apakah kita bisa mengandalkan kekuatan kita? Enggak bisa teman-teman. Ketika kita menghadapi dunia yang kejam dan keras ini, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Melainkan kita harus melihat hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita melihat dari kitab Amsal, kitab yang penuh hikmat. Bukan sekedar hasil imajinasi sang penulis atau ilham sang penulis. Tetapi ini adalah hasil tulisan pengalaman penulis dan dia melihat bagaimana pergumulan orang-orang di dunia ini menghadapi berbagai macam permasalahan sehingga ini sangat nyata di dalam kehidupan kita teman-teman. Yang pertama mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa mencapai impian cita-cita kita bisa menggapai kesuksesan itu tanpa kita terjerumus oleh musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Yang pertama ialah jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan ajaran Tuhan dan melalaikan ajarannya. Di dalam ayat 1 dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Teman-teman penulis Amsal ini adalah Raja Salomo. Ketika dia dinobatkan menjadi raja, dia hanya meminta satu dari Tuhan, yaitu dia meminta hikmat bijaksana. Hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepada Raja Salomo ini bukan hikmat yang berasal dari dunia.
Yang mana kita harus belajar dulu, harus baca dulu banyak-banyak supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang tinggi, yang banyak, enggak. Tetapi hikmat yang didapatkan oleh Raja Salomo ini yaitu dari Allah sendiri. Oleh karena itu rakyat pada waktu itu sungguh bisa melihat bahwa benar Raja Salomo ini memerintah dengan bijak karena dia tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa penulis mengatakan janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Teman-teman, saya suka waktu kecil film Finding Nemo. Nah, Nemo ini seekor ikan badut clownfish gitu ya yang hidup dengan ayahnya. Nah, karena hidup bersama dengan ayahnya ini sangat protektif kepada Nemo. Jadi ayahnya ini selalu kasih nasihat, kasih peraturan, Nemo nggak boleh gini, nggak boleh ini. Jadi kan kayak ya protektif gitu ya teman-teman. Nah, suatu kali Nemo ini memberontak. Nemo ini ingin membuktikan dirinya sendiri bahwa dia hebat, dia bisa melakukan dan dia ingin mencapai apa yang dia inginkan. Namun karena Nemo melalaikan nasihat ayahnya ini, akhirnya apa? Akhirnya Nemo ini tertangkap sama manusia dan akhirnya dijadikan ikan hias dan terpisah dari ayahnya. Teman-teman sama nih seperti kita ya, ketika kita mungkin merasa hebat, kita merasa sudah banyak pengalaman dan kita tahulah apa yang baik buat kita. Sehingga kita memilih hal-hal yang kita sukai saja. Kita punya cara sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Memang benar kita bisa melakukan apa yang kita suka. Tetapi teman-teman jangan sampai hawa nafsu itu menguasai diri kita. Jangan sampai keegoisan itu membutakan kita sehingga kita lari terlalu jauh dan kita jatuh. Dan kita lari dari Tuhan, kita melupakan ajaran Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, segala pengajaran dan nasihat Tuhan, perintah Tuhan patut kita simpan. Dan bahkan itu jadikan itu sebagai harta yang berharga yang kita simpan di dalam hati kita. Teman-teman ketika kita tahu bahwa ini ajaran Tuhan yang benar, nasihat Tuhan yang benar. Ketika itu kita jadikan prinsip dalam hidup kita, maka itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi prinsip kita itu akan terpancar. Teman-teman, bukan hanya kita harus mengikuti aturan, nasihat, ajaran firman Tuhan itu, tetapi kita melihat bahwa wow, sungguh teman-teman ini ada benefit yang akan kita peroleh ketika kita menyimpan itu di dalam hati kita. Kita melihat bahwa ada umur panjang dan lanjut usia yang akan diberikan kepada kita serta sejahtera hidup kita. Lalu dikatakan ayat 4, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman mungkin dalam dunia ini kekayaan, ketenaran, kekuasaan semua itu membuat kita ngiler gitu ya. Wah kita pengen mendapatkan itu semua, kesuksesan semuanya kita pengen mendapatkannya. Namun teman-teman percuma saja kita mendapatkannya itu kalau kita tidak seturut dengan apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Sia-sia semua itu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita terlebih dahulu mencari apa yang ingin Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu Tuhan akan menambahkan kepada kita semua. Yang kedua teman-teman, ketika kita ingin mencapai impian mimpi kita dan mencapai keberhasilan tanpa terjebak oleh musuh terbesar kita, maka kita perlu percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Dan kadang hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini pun
kita tidak bisa mengerti. Bahkan masa-masa seperti ini kita tidak tahu kapan ini berakhir dan kita tidak mengerti. Ketika mungkin kita sudah berjuang mati-matian, sudah totalitas kita sudah keluarkan semua yang ada pada kita untuk mencapai semuanya itu dan belum memperlihatkan hasil yang baik. Teman-teman, jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan diri sendiri. Namun yang kita bisa lakukan ialah kita bersandar kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita melihat, wah aku gagal nih. Tetapi jangan menyerah. Jangan kita melihat apa yang kita pahami dari kegagalan itu. Mungkin saja dari kegagalan itu Tuhan membuat kita terus belajar dan itu akan membuat kita semakin hari semakin sukses. Nah teman-teman, andalkan Tuhan, percaya bahwa segala jeripaya kita ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kita, setiap kerja keras kita dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Teman-teman, seorang tokoh Alkitab yang mempunyai mimpi yang begitu besar, namun ia harus menjalani kehidupan yang pahit dan menyedihkan, yaitu Yusuf. Ya teman-teman, saat itu Yusuf mungkin tidak mengerti mengapa sih jalan kehidupannya ini begitu sulit. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan dia dijadikan budak, dia difitnah, masuk ke penjara dan bahkan dia dilupakan oleh teman-temannya. Yusuf hanya manusia biasa dan mungkin pada waktu itu dia juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa sih ini terjadi kepadaku? Mengapa kehidupanku begitu sulit? Tetapi kita bisa melihat bahwa kehidupan Yusuf, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Yusuf mengatakan orang-orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada dirinya. Tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik kepada dirinya. Ya, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya. Teman-teman, orang tua mana sih yang gak kepengen kalau anak-anaknya ini berhasil? Oleh karena itu, para orang tua selalu memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kita, kepada anak-anaknya. Mereka itu bukan melarang ini dan itu, mereka bukan mengekang kita gitu ya untuk melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi mereka memberikan nasihat yang baik agar kita tidak salah melangkah teman-teman. Nah, demikian pula Allah Bapa kita. Allah Bapa yang sangat mengenal kita. Dia tahu siapa diri kita, dia tahu setiap kelemahan kita. Dia mengenal setiap kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memberikan ajarannya, nasihatnya, mari kita pegang itu. Mari kita jadikan itu harta yang kita pendam di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita lakukan pun akan berhasil karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Teman-teman, mencapai impian, cita-cita setinggi mungkin. Hal itu tidak akan mustahil kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian diri sendiri. Nah teman-teman, mari mulai dari masa muda ini. Kita terus belajar firman Tuhan, jadikan itu sebagai pegangan kita dan bahkan simpan itu sebagai harta yang berharga. Maka percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan bahkan Dia akan memberikan berkat-berkat yang lebih buat setiap kita. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan teman-teman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ini Tuhan, kami sudah memiliki firman-Mu yang indah, ajaran-Mu yang baik, nasihat-Mu yang membuat jalan hidup kami lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami supaya kami lebih lagi cinta sama firman Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjalani hidup kami di dunia ini yang begitu sulit, kami tidak dapat mengandalkan diri kami. Tetapi kami bisa mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau terus menyertai kehidupan kami. Mari teman-teman semua kita mengarahkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Menyertai studi kita, keluarga kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Halo Rise Generation. Happy Sunday, God bless. Semoga kita semua bisa dapat berkat dari ibadah hari ini ya. Kalian bisa absensi dan ikut ceket dalam lokasi kalian masing-masing. Yuk kita berikan persembahan terbaik kita lewat QR Code yang tersedia atau nomor rekening yang tersedia. Oh iya, teman-teman jangan lupa buat ikutin setiap movement yang ada di semua platform sosial media Rise Generation supaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Kalian bisa follow Line atau Instagram dan subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa saat teduh ya guys. Stay safe, Stay healthy, See you next week guys. Rise Generation, rise for Him.